Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya berdoa supaya kita semua diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan daripada Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan 12, dan saya beri judul Karunia untuk Beradaptasi. Sekali lagi, renungan kita hari ini terambil dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 12. Saya beri judul Karunia untuk Beradaptasi. Firman Tuhan berbunyi demikian, Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-12. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Amin. Firman Tuhan. Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk beradaptasi. Dalam perjanjian lama kita melihat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka harus 40 tahun di padang gurun. Mereka diberikan kemampuan Tuhan untuk beradaptasi pada lingkungannya. Juga kalau kita melihat agak jauh sedikit terkait dengan Nuh, dia di dalam bahtera. Tuhan juga memberikan Nuh karunia untuk beradaptasi di dalam bahtera. Selama 1 tahun lebih dia ada di dalam bahtera. Filipi adalah surat Rasul Paulus yang ditulis pada tahun 62 sampai dengan tahun 63. Ketika Paulus ada di dalam penjara di kota Roma. Saudara bisa bandingkan Filipi pasal 1 ayat 13, Kisah Rasul 28 ayat 30. Tetapi Paulus sekalipun ada dalam penjara dapat mengatakan aku bersuka cita dalam ayat yang ke-10. Artinya, sukacita seseorang tidak ditentukan oleh tempat, sukacita seseorang tidak ditentukan oleh lingkungan, sukacita tidak ditentukan oleh harta benda, tetapi sukacita ditentukan oleh hati yang berserah kepada Allah. Hati yang berserah kepada Allah memampukan Rasul Paulus untuk dapat beradaptasi pada lingkungannya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam ilmu biologi, adaptasi adalah kemampuan organisme mengatasi lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Dalam ilmu sosial, adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan. Dalam hal ini, Tuhan yang Maha Baik memberikan karunia kepada ciptaannya, terutama manusia, untuk dapat beradaptasi pada lingkungannya, sesulit dan sekeras apapun lingkungannya. Segala sesuatu berubah, dan hanya perubahan yang tidak berubah. Demikianlah kata orang bijak. Karena itu setiap orang harus dapat beradaptasi pada setiap perubahan itu, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka. Karena perubahan adalah hal yang pasti. Setiap makhluk hidup, terutama manusia, diberikan anugerah Allah untuk dapat menyesuaikan diri pada keadaan dan lingkungannya. Persoalannya adalah, apakah manusia mau untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya? Karena yang menjadi persoalan klasik ketidakmampuan beradaptasi adalah ketidakberanian untuk keluar dari zona nyaman yang ia miliki. Kenyamanan setiap orang bervariasi, sesuai dengan dari sudut pandang mana manusia tersebut melihatnya. Kesalahan dalam menetapkan sudut pandang akan dapat membuat manusia kehilangan tujuannya, karena ia hidup dalam ilusi dari mimpi yang ia bangun, dari hidup yang tidak berani dan tidak percaya diri. Beradaptasi dalam konteks firman Tuhan adalah kemampuan untuk mempengaruhi lingkungan dan bukan dipengaruhi lingkungan. Tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi membawa perubahan budi yang dapat dirasakan dan mengubahkan dunia. Roma pasal 12 ayat 2. Menghadapi situasi sekarang ini terkait dengan wabah COVID-19,
Siap atau tidak siap telah banyak membuat perubahan yang signifikan dalam hidup manusia. Baik itu secara sosial, secara ekonomi, kebudayaan, juga dalam hal kerohanian. Secara sosial kita harus menjalankan physical distance atau menjaga jarak yang memaksa kita tidak dapat berkumpul seperti sebelumnya. Baik itu sekolah, bekerja, beribadah, semuanya harus kita lakukan dari rumah. Secara ekonomi, karena harus bekerja dari rumah, penghasilan menurun. Beberapa ada yang hingga mengalami PHK dan tidak lagi mendapatkan penghasilan. Secara budaya, biasanya kita bisa berjabat tangan, bukti kita saling menghormati dalam pertemuan langsung ketika rapat dan lain-lain. Tetapi sekarang kita hanya dapat berjumpa menggunakan aplikasi sosial media elektronik yang mau tidak mau telah mengubahkan kebudayaan kita. Dan secara rohani, karena beribadah dari rumah, beberapa ada yang setia, beberapa tidak, beberapa sibuk belajar firman, beberapa sibuk berdebat tentang firman, dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Perubahan adalah hal yang pasti terjadi, tetapi karunia beradaptasi dari Tuhan akan membuat kita siap dan mampu untuk survive dalam segala keadaan dengan tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, perubahan adalah hal yang pasti terjadi, tetapi karunia beradaptasi dari Tuhan akan membuat kita siap dan mampu untuk survive dalam segala keadaan dengan tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana karunia beradaptasi itu dapat kita alami dalam kehidupan kita di tengah keadaan sulit seperti sekarang ini? Dalam Filipi pasal 4 ayat 10-12 yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus men-sharingkan pengalamannya melalui suratnya kepada jemaat di Filipi tentang kemampuannya untuk dapat beradaptasi dalam segala keadaan. Kata mencukupkan diri dalam segala keadaan yang tertulis dalam ayat yang ke-11 yang disampaikan oleh Paulus mengandung pesan tentang bagaimana beradaptasi telah membawa Paulus untuk mengalami kemenangan menghadapi persoalan yang berat yang ia sedang hadapi. Lantas bagaimana Paulus membangunnya? Hal yang pertama yaitu tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, "Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan." Ayat ini membawa pesan bahwa jangan membangun sukacita di luar Tuhan. Sukacita sejati hanya didapat di dalam Tuhan, karena dunia hanya menawarkan kesenangan semu semata. Sukacita tidak dipengaruhi oleh situasi dan kita, atau sukacita tidak dipengaruhi oleh situasi kita, karena sukacita sejati akan mempengaruhi situasi dan kondisi kita. Sukacita berbeda dengan perasaan gembira atau senang. Sukacita bersifat tetap, tidak terkondisi. Sementara perasaan gembira sangat labil oleh situasi dan kondisi. Gembira adalah perasaan senang karena hiburan yang kita terima. Tetapi sukacita adalah karunia yang menghiburkan di luar perasaan kita, yang didapat hanya di dalam Yesus, Sang Juru Selamat. Karena itu, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan, bersukacitalah. Filipi pasal 4 ayat 4. Yang kedua, tetap sabar terhadap sesamanya, entah baik atau buruk sesama kita, entah ingat atau tidak sesama kita itu kepada kita. Dalam ayat yang ke-10 bagian B, firman Tuhan katakan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagiku. Kesabaran dibuktikan dengan menjaga hati, pikiran, dan perbuatan untuk tidak cepat menghakimi sesama kita. Kesabaran akan selalu menghasilkan ketenangan dalam menghadapi banyak kesulitan. Kesabaran akan memunculkan banyak peluang mendapatkan perhatian untuk berkembang. Roma 12 ayat 12 berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Maka Tuhan akan memampukan kita untuk beradaptasi dengan baik yang membawa kepada hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Yang ketiga,
tetap realistis, dan tidak hidup dalam mimpi kita. Ayat yang ke-12 bagian A. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelebihan. Realistis bukan hanya menerima kenyataan apa adanya tanpa berbuat untuk lebih baik lagi. Tetapi realistis adalah kemampuan untuk melihat dengan jujur setiap pengalaman baik atau buruk, kekurangan atau kelebihan, hingga menumbuhkan empati dalam diri kita. Realistis juga adalah kemampuan untuk mengukur kekuatan diri, sehingga dapat memanajemen atau mengatur diri sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang ada. Realistis akan membawa kita untuk bersyukur kepada Tuhan dengan tetap mampu mengelola berkat Tuhan dengan bijaksana, tidak menuruti keinginan tetapi mencukupi keperluan. Realistis juga akan membuat kita menjadi orang yang produktif dan tidak sekadar konsumtif, sehingga kita tetap dapat menghasilkan yang baik untuk kebaikan bersama. Yang keempat adalah bersikap terbuka. Apa adanya. Dalam ayat 12 bagian B tadi firman Tuhan katakan, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Pernyataan tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku berbicara tentang pengalaman Paulus dalam hal senang maupun susah. Ia pernah merasakannya, tetapi sekaligus ia juga dapat melaluinya dengan ia mendapatkan kemenangan. Terbuka dengan pengalaman melewati keadaan senang dan susah membuat Paulus tetap sanggup menempatkan diri dalam keadaan apapun, hingga membuat dia tetap produktif. Mari bersikap terbuka. Jangan menyembunyikan kekurangan atau kegagalan yang pernah kita alami untuk sekadar menyalahkan dan mencari kambing hitam dari kesulitan yang kita hadapi sekarang. Juga jangan menyembunyikan kebaikan yang pernah kita terima hanya untuk mendapatkan legitimasi atau persetujuan untuk mengeluh dengan keadaan kita yang buruk. Tetaplah bersemangat, teruslah mampu untuk beradaptasi pada keadaan, karena Tuhan mengizinkan kita melaluinya dengan tujuan yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Mari kita gunakan karunia beradaptasi ini dengan maksimal agar kita dapat menghadapi segala tantangan di depan kita dengan kemenangan bersama Tuhan. Ingat, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya untuk memulihkan keadaan kita. Amin. Firman Tuhan. Saya berdoa dan saya rindu kita semua diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya, dan dimanapun kita berada, Tuhan memberikan kita kemenangan dan kesanggupan untuk beradaptasi, sehingga kita boleh melewati ujian iman kita kali ini, menghadapi sakit penyakit dan lain sebagainya, dengan tetap kita bersandar dan berserah hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.